Tadi tentu bisa kita nggak bergerak dari ketetapan karena di undang-undangnya ditetapkan begitu. Artinya bahwasanya nazir itu bisa lewat nazir organisasi ataupun nazir badan hukum. Nah, ini nggak bisa dipungkiri. Cuma kan tadi badan hukum wujudnya ada banyak ya Pak Samsul. Jadi ada yang dalam bentuk koperasi, boleh nggak koperasi jadi nazir? Boleh. Berarti kalau koperasi kan relatif mungkin dimungkinkan lah ya kita untuk walaupun prosesnya juga cukup panjang juga ya, saya membuatkan koperasi syariah aja juga cukup panjang prosesnya untuk standar masuk ke Indonesia konsepnya ya, enggak wilayah ya sifatnya. Nah, jadi memang harus ke sana, harus mulai dirintis untuk ke sana. Nah, sekarang sebenarnya udah Pak Samsul udah mulai merintis mengikuti sertifikasi itu adalah bagian dari salah satu syarat ya untuk bisa mendirikan nazir ya, mendapatkan izin legalitas dari Badan Wakaf Indonesia. Ini kan tahapan yang sebenarnya sudah dilakukan gitu. Nah, tahapan berikutnya nanti ya tadi kelembagaan kalau belum bisa sendiri bisa join dengan kelembagaan lain dulu ya untuk bisa mewujudkan atau bisa untuk mengembangkan wakaf itu sendiri. Begitu Pak Samsul. Konsepnya ya harus bertahap memang kita secara esensialnya. Ya, baik, Prof. Kita segera mulai saja sesi ketiga ya. Mohon maaf Pak Samsul ya, karena waktu kita mepet. Silakan Prof. Huda untuk memulai sesi ketiga. Prof, izin Prof, azhar baru di Sumbar, baru mulai asar nih Prof. Nggak apa-apa, nanti langsung join aja kalau udah selesai sholat ya, Pak ya. Oke, ya, jazakallah. Oke, baik ya, kita mulai saja. Ini materi terakhir hari ini ya. Jadi ini judulnya memasarkan program wakaf ya. Berarti tadi kita udah selesai tuh dengan melaksanakan penerimaan harta benda wakaf. Ya, nanti sampai mengevaluasi, melakukan kajian terkait dengan resiko reputasi ya. Jadi kita masuk dengan yang ini sekarang yang warna kuning, memasarkan produk wakaf. Nah, untuk memasarkan produk wakaf ada 3 elemen kompetensi yang harus kita kuasai. Ya, jadi bagaimana mengidentifikasikan program pemasarannya, bagaimana menganalisis wakif dan calon wakif, bagaimana melaksanakan programnya. Jadi dari identifikasi sampai melaksanakan programnya. Nah, ini kriteria unjuk kerjanya nanti yang harus bisa dikuasai ya, dan akan diujikan tentunya ya dari kriteria unjuk kerja ini. Nah, jadi itu yang kita akan bahas. Berarti kita masuk yang pertama, mengidentifikasikan ya program pemasaran wakaf. Ya, ini pemasaran itu dalam bahasa lain kan kita boleh sebut juga dengan fundraising ya. Ini ruhnya nih ya, ruh di zakat, ruh di wakaf. Jadi pemasaran itu kegiatan penggalangan dana ya dari individu, organisasi ataupun badan hukum. Kenapa? Karena kita mengartikan wakif tadi dari 3 perspektif. Ya, jadi berarti apa? Pemasaran itu ya nama lainnya boleh fundraising. Ya, jadi kegiatan kita untuk menggalang dana wakaf ya secara esensial. Nah, sehingga fundraising dia adalah proses ya, jangan bayangkan langsung orang mau berwakaf, tidak. Yang pertama adalah proses yang minimal adalah proses mempengaruhi, kita berusaha mempengaruhi masyarakat ataupun calon wakif agar mau melakukan ya agar mau melakukan yang namanya wakaf. Ya, itu adalah bagian dari fundraising ya tugasnya. Nah, kemudian bagaimana kita mengidentifikasikan program pemasaran wakaf ya. Nah, jadi tadi saya ulang sekali lagi, dalam fundraising ingat ada proses mempengaruhi. Jadi tentu tadi nggak langsung ke sana ya prosesnya. Jadi harus dimulai dulu. Pertama adalah memberitahukan. Kemudian kita ingatkan lagi apa yang sudah kita beritahukan. Jadi ngasih taunya nggak cukup sekali ya. Nah, jadi beberapa kali kita beritahukan, kemudian baru kita masukkan ke reminding, mengingatkan kepada mereka, kemudian baru kita push mereka ya, baru kita suggest ya, baru kemudian pada akhirnya apa? Pada akhirnya dia memutuskan untuk melakukan.
Nah, itu tahapannya. Jadi harus sabar nih dalam fundraising. Jangan baru sekali ngomong kok dia nggak mau ikut ya. Ya nggak bisa lah. Ada sebuah proses yang harus dilakukan ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah apa? Fundraising itu juga sangat berhubungan dengan kemampuan ya. Orangkah atau tadi badan hukumkah atau organisasikah untuk mengajak orang. Ya, bagaimana dia mengunggah kesadaran orang lain, bagaimana dia membuat orang itu peduli ya untuk melakukan wakaf. Nah, bisa dibayangkan, makanya tadi saya bayangkan ini ruhnya nih di wakaf ataupun di zakat yang namanya fundraising itu sendiri ya. Nah, apa tujuannya fundraising ataupun pemasaran itu? Pertama pasti menghimpun dana. Ya, jadi makanya kalau di bank ada namanya apa? AO ya, tugasnya account officer, tugasnya mencari dia terus orang yang mau menempatkan dananya. Ya, sama fundraising di wakaf di zakat sama. Ya, yang kalau fundraising di wakaf lebih berat ini. Kenapa lebih berat? Ya lebih berat karena ini hukumnya kategori apa dia nih? Ya kategorinya dia sodako nafilah bukan sodako wajibah. Kalau zakat kan sodako wajibah. Ya, ini sodako nafilah, sodako sunnah. Ya, jadi artinya lebih berat kita dalam hal untuk melakukan fundraisingnya. Ya, jadi menghimpun dana tujuannya yang kedua memperbanyak donatur ataupun wakif. Sama ya waktu kita ngembangkan CWLS pertama non retail, itu kan sifatnya non retail ya. Jadi ya ada beberapa yang beberapa yang mencoba menempatkan dananya untuk di cash wakaf link suku. Berikutnya dikembangkan yang retail untuk melihat seberapa banyak wakif yang berkeinginan untuk melakukan investasi wakaf di cash wakaf link sukuk retail ya. Nah, jadi artinya tujuannya adalah tadi memperbanyak donatur ataupun wakif. Itu menjadi tujuan fundraising. Karena ada juga wakif ya, jangan dianggap ini ada kelompok wakif besar, wakif kecil ya. Nah, jadi nggak perlu kita kategorikan ya. Artinya dilihat dari kemampuan seorang fundraising itu berapa tambahan wakif yang ada ya di nazir tersebut. Itu juga menjadi indikatornya atau menjadi tujuannya. Yang ketiga meningkatkan atau membangun citra lembaga. Ya, jadi makanya saya katakan ini juru bicaranya harus hebat di fundraising ya, karena dia akan menentukan lembaganya. Ya, jadi artinya apa? Tata cara dia melakukan fundraising itu akan secara indirect ataupun direct dia akan membantu meningkatkan citra lembaganya. Kemudian yang berikutnya adalah menghimpun simpatisan atau relasi ataupun pendukung. Nah, ini untuk tujuan yang keempat dari sebuah fundraising. Baru yang kelima, meningkatkan kepuasan donatur. Fundraising harus mampu memanage donatur atau dalam konteks kita tadi adalah memanage si wakifnya. Ya, jadi ini tujuan daripada fundraising. Sekarang kita lihat menganalisis wakif kita lakukan. Bagaimana cara kita menganalisis wakif atau calon wakif itu? Ya, maka kita bisa gunakan dua pendekatan. Yang pertama ada yang kita sebut dengan konsep direct ya fundraising, ada yang kedua adalah indirect fundraising. Nah, jadi kalau yang direct fundraising bagaimana? Ini kita langsung berhadapan ya, melibatkan wakif ya. Jadi kita langsung menggunakan teknik melibatkan partisipasi wakif secara langsung ya. Jadi melibatkan partisipasi wakif secara langsung. Jadi kalau metode ini, kalau wakif itu punya keinginan melakukan donasi setelah mendapatkan promosi dari fundraising, maka dia dapat melakukan dengan mudah ya, karena dia juga sudah tersedia ya terkait dengan direct mail, direct advertising, ada telefundraising telefundraising ya. Jadi ini kalau metode langsung kita langsung kasih tuh kepada si wakifnya ya, baik secara direct mail atau direct advertising kita kasih pada calon wakif. Ini informasi tentang nazir kita seperti ini. Itu namanya metode fundraising dengan direct fundraising.
Kemudian kalau metode fundraising yang sifatnya indirect, bagaimana? Oh, berarti kalau indirect kita tidak secara langsung melibatkan partisipasi wakif, ya. Maka biasanya kita bisa menggunakan dengan pendekatan melihat terkait dengan masalah potensi daripada calon wakif tersebut. Ya, jadi artinya apa? Kita akan melihat, kita akan menjabarkan terkait tentang suatu hal yang pada akhirnya si wakif itu akan merasa tertarik dengan apa yang kita lakukan. Misalnya kita buat advertorial, ya. Nah, jadi kita buat atau kita ada event. Ya, kita ada event, kita lakukan, akhirnya di situ akan menunjukkan daya tarik seseorang, ya, baru nanti kita lakukan pendekatan secara directnya. Jadi buat dulu secara umum, kemudian baru kita lakukan secara direct kita lakukan. Nah, ini unsur-unsur dari fundraising. Ya, kita harus lihat analisis kebutuhan, ada segmentasinya. Kita jangan lupa Nazir punya segmentasi, di mana segmentasi daripada wakifnya. Kemudian lakukan identifikasi profil wakif, ya, produk kita, harga ataupun biaya transaksinya, dan promosi. Nah, ini adalah unsur-unsur fundraising. Misalnya saya ambil contoh satu, analisis kebutuhan. Ya, yang pertama, apakah produk wakaf kita ini sudah sesuai, ya, secara syariat. Ada nggak laporan pertanggungjawabannya, ada nggak manfaatnya, ya, bagi kesejahteraan umat, ya. Kemudian bagaimana pelayanannya atau bagaimana komunikasinya. Ini kita sampaikan atau kita identify dia di dalam analisis kebutuhan. Ini harus dibuat oleh Nazir tentunya. Ya, segmentasi calon wakif atau calon nazir, makanya tadi saya katakan tentu kita punya segmentasi yang berbeda-beda. Jangan maknai juga bahwasanya tidak ada segmentasi. Oh, jangan, kita harus punya segmentasi. Oh, segmentasi saya adalah para santri nanti. Berarti itu sudah ada segmentasi. Berdasarkan geografis bisa juga dibuat atau segmentasi secara regional, ya. Nah, itu bisa kita lakukan. Nah, kemudian segmentasinya bisa juga berdasarkan nanti secara demografis, ya. Nah, kalau demografis berarti dilihat dari kelompok usia. Jadi wakaf, ya, tentu harus juga menyesuaikan, ya, berdasarkan kelompok usia. Yang tadi saya katakan, oh, untuk milenial apa ya pengembangan wakaf yang tepat, ya. Kalau untuk mereka yang generasi Z, gimana ya kita menawarkan produk wakaf kita. Berarti apa? Nazir harus mampu membuat segmentasi dan Nazir harus mampu mengembangkan produk berdasarkan segmentasi, ya, yang sudah dibuat tersebut. Ya, ini secara esensial. Jadi, kalau sekarang ini udah mulai nih, kayaknya udah agak renggang nih PPKM nih misalnya. Maka kita coba dengan melakukan sistem yang namanya yang biasa kalau anak muda sering ke mall, nanti lembaga Nazir ikut juga ke mall, ya, menampung, ya, kemungkinan ada orang yang mau melakukan yang namanya wakaf, ya. Jadi itu juga adalah bagian dari apa yang bisa kita lakukan dengan segmentasi secara demografi, ya. Nah, kemudian identifikasi terkait dengan profil donatur atau calon wakif. Ya, jadi kalau kita kita harus upayakan, ya, kita harus bisa tahu biodata daripada wakif ataupun calon wakif kita. Ya, kalau organisasi kita juga harus tahu, ya, lembaga hukum juga kita harus tahu, tentu melalui company profil lembaga tersebut. Ya, ini perlu kita lakukan, ya. Jadi jangan sampai kita nggak tahu nih wakif kita siapa, kita catat cuma wakif aja. Tadi golongkan dulu, ya. Ini wakif kategori golongan 1, perorangan, golongan 2, organisasi, golongan 3, badan hukum, ya, seperti yang disampaikan sebelumnya, ya. Kemudian dari sisi produk, tentu kalau bisa Nazir tidak hanya punya satu produk, ya, harus punya beberapa
produk yang dikembangkan, sehingga akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para wakif untuk berwakaf ya di nazir tersebut ya. Itu dari sisi produk. Produk itu contohnya misalnya saja nih, mohon maaf, ada misalnya produk pembangunan klinik ya. Jadi misalnya ada konsep yang namanya klinik terpadu bagi para santri, dikembangkan. Itu adalah contoh produk yang kita kembangkan. Ada juga misalnya adalah untuk kita buat yang namanya untuk kesehatan ya, bisa juga untuk pendidikan tadi dan sebagainya. Jadi tadi catatannya apa? Jangan hanya ada satu produk ya. Nah, silakan, makanya butuh inovasi ya, seperti tadi Mas Rian ya, dari sisi inovasi digitalisasinya nanti bisa dikembangkan tuh terkait dengan model-model produk wakafnya sendiri ya. Nah, kemudian yang berikutnya saya langsung kepada melaksanakan program pemasaran wakaf ya. Jadi kalau yang namanya pemasaran atau marketing mix ya, tentu kita sangat paham komponennya. Itu ada beberapa komponen kalau kita bicara yang namanya marketing mix itu sendiri. Nah, ini beberapa perkembangan saja ya. Kalau dulu kita kenal dengan 4P, price, product, promotion, place. Kemudian berkembang jadi 7P ya, price sampai dengan physical empowerment atau physical evidence. Kemudian berkembang lagi ada ada 9 ya. Itu terus mengalami perkembangan ya. Jadi artinya memang kalau untuk pemasaran ya, ini dia sangat dynamic sekali. Ya, jadi dia dikatakan dynamic. Kenapa? Karena terus faktornya itu bersifat variabel semua ya. Jadi terus mengalami perubahan ya. Ini untuk contoh untuk produk aja, kita harus memperhatikan terkait bagaimana desain produknya ya. Jadi ada produk wakafnya kita kemas sebaik mungkin ya. Terkadang kemasan yang bagus itu akan memiliki daya tarik tersendiri. Kemudian bagaimana teknologi daripada produknya ya. Yang ketiga, kemanfaatan produk, kenyamanannya dan lain sebagainya. Ini gambaran umum, contoh saja. Sama kalau kita tarik ke wakaf, kita harus bayangkan nanti produk wakaf seperti ini. Dia punya desain yang bagus, dia menggunakan teknologi dan kemanfaatan produknya juga sangat tinggi ya, dan lain sebagainya. Ya, ini ketika kita bicara terkait dengan produk. Kemudian juga ada price ya, dan lain sebagainya. Ya, ini hanya gambaran saja ya. Jadi kegiatan yang terkait dengan marketing. Nah, sekarang kita lihat spesifik kepada dimensi wakaf. Jadi promosi wakaf yang dilakukan oleh nazir itu bisa berbagai macam cara dilakukan. Ya, yang pertama lewat surat ya, ini yang umum tuh, kita memberikan penawaran, kita kirimkan surat ya. Yang kedua kita presentasi, kita ke kantor ya, kita presentasi terkait dengan profil daripada nazir kita, terkait dengan produk kita, terkait tata cara proses berwakafnya, kita presentasi. Itu bisa dipakai pendekatannya. Kedua, dengan barang cetakan seperti brosur kita buatkan, leaflet kita buatkan ya. Jadi ini harus kita siapkan bagian daripada promosi. Pak Anwari mengelola apa Pak Anwari? Udah jadi nazir Pak Anwari? Oh, masih di mute ya Pak Anwari, maaf. Silakan Pak Anwari. Ya. Selama ini kami masih bergerak di infak dan sedekah untuk pemberdayaan remaja ya, Prof. Dan kita juga pernah ini untuk Jumat Berkah itu ya. Nah, pada kesempatan ini kami ikut pelatihan di Wakaf Mulia, akhirnya tertarik untuk menjadi nazir gitu lah. Sekarang kita lagi menuju ke sana gitu.
Jadi sedang menuju untuk menjadi nazir ya Pak ya. Nah, jadi ini juga sekali lagi kegiatan ini bagian dari syarat untuk memenuhi diri sebagai nazir. Komunitasnya udah cukup lama ya Pak, udah cukup bagus ya Pak Anwari. Baru mulai 2020 Prof. 2020. Berapa Ya. banyak komunitasnya Pak? Kami membangun komunitas ini yang kami sebut komunitas sahabat sehat. Itu ada 7.000 anggotanya Prof. Oke, ya. Cukup banyak ya. Nah, jadi sangat potensial sebenarnya itu Pak. Jadi komunitas itu. Jadi di segmen situ saja kita sudah cukup bagus ya untuk kemudian kita dirikan satu wadah ya Pak ya. Nah, dari situ nanti baru yang tadi saya katakan kita harus menentukan segmen sasaran kita. Jadi kalau bisa jangan hanya yang di kelompok itu kan. Nah, itu adalah fokus kita nanti di sana. Recording in progress. Yang lain juga kita bisa buka ya sebagai bagian dari segmentasi kita ya. Oke ya. Tanya Prof. Ya, silakan. Ada 2 pertanyaan di chat tapi belum kejawab tadi ya. Oke, yang pertama saya masih belum begitu jelas berkenaan dengan yang 10% tadi Prof yang di awal ya, di awal. Ya. Nah, artinya kalau katakan kita menerbitkan satu anjuran untuk wakaf mulai 100.000 gitu Prof ya. Iya, betul. Tapi di layarnya kami tulis 10% termasuk infak operasional. Ya. Nah, apakah kita bisa langsung ngambil 10.000-nya Prof? Sehingga yang diwakafkan hanya 90.000 gitu Prof. Ya tadi ya, makanya biasanya begitu. Jadi kalau saya berwakaf 100.000 Pak Anwari, di situ saya katakan ini ada biaya maintenance peralatan misalnya. Nah, kita harus tanggung tuh sebagai wakif ya, supaya niat wakaf kita 100.000 itu tidak berkurang dengan pemotongan itu. Ya, jadi nanti akhirnya 100.000 biasanya saya bayarnya menjadi 107.500. 7.500 itu untuk kepentingan 2 hal infaknya ya. Yang pertama maintenance, yang kedua untuk biaya perbankannya. Ya, jadi biaya perbankannya. Jadi tetap wakaf saya itu besarnya adalah nggak bergeser 100.000. Terus yang kita mau ambil yang mana? Tentu kalau wakafnya saja Pak Anwari setelah angka 100.000 itu kemudian mohon maaf ya dikembangkan, anggap saja dia berkembang menghasilkan misalnya adalah 10.000 dapat dari 100.000 tadi. Nah, 10.000 itulah yang kemudian kita ambil hak kita sebagai nazir 10%-nya. Nah, itu berarti yang dimaksud dengan 10% dari hasil pengelolaan wakaf tadi. Ya, kalau yang tadi itu belum dikelola wakafnya Pak Anwari. Jadi dikelola dulu wakafnya sehingga menghasilkan. Setelah menghasilkan maka baru ya itu bisa menjadi bagian 10% bagi si nazirnya. Begitu Pak Anwari. Maaf Prof, barangkali begini Prof. Ini kan kami wakaf melalui uang untuk pembangunan pesantren katakan Prof. Ya, betul. Jadi pesantren belum ada gitu ya. Tadi kita belum bisa mengoperasikan gitu kan. Nah, sementara di situ kan kita juga ada relawan-relawan gitu ya yang biasanya kita kasih ujroh dari wakaf itu gitu Ustaz. Prof. Nah, itu tadi yang contohnya katakan 100.000 itu apakah bisa langsung dipotongkan 10% gitu. Karena kami juga belum mengaktifkan ya. Ini kan bangunannya belum ada, masih menggalang ya. Menggalang alhamdulillah kami sudah ada yang mewakafkan tanah. Nah, ini di atas tanah wakaf itu akan kita bangun pesantren. Nah, kita lagi galang. Nah, ini bagaimana yang 10% itu apakah kita bisa ngambil dana wakaf ini dengan satu ungkapan di bawah bahwa 10% termasuk infak operasional gitu. Ya, tentu kalau yang dikatakan infak operasional berarti kan dia keluar dari hukum wakaf ya, dia namanya menjadi infaks ya. Kalau infaks boleh nggak dipakai silakan, itu boleh Pak. Tapi yang dana wakafnya tadi, yang katakanlah yang misalnya 100.000 tadi, itu nggak boleh kita ambil di situ Pak, nggak boleh kita kurangi karena itu dana pokoknya dia gitu. Jadi kalau dana yang infak tadi silahkan Pak, karena memang akadnya kan berarti dia adalah infak bukan akad
wakaf dia di sana sifatnya. Begitu Pak Anwari? Ya, jadi harus dipisah ya, Prof. Jadi wakaf berapa, infaknya berapa gitu dia. Betul Pak Anwari, nggak boleh dijadikan satu dia di situ. Karena yang pokok infaknya tadi kan kita harus tetap jaga dia di sana. Begitu Pak Anwari. Satu lagi Prof, tadi yang di chat juga nanti. Jadi kami akan mendirikan pesantren dengan dana wakaf melalui uang itu ya Prof ya. Ya. Nanti pesantren ini gedungnya udah jadi, kami kan cari santri Prof. Nah, ya. Santrinya itu kalau kita tarik SPP itu masih dibolehkan Prof? Harusnya ditarik malah. Atau gini, maksudnya bahasa saya balikkan, apakah gedung pesantren itu sudah mauquf alaih itu Prof? Kalau mauquf alaih kan harus ada ikrar wakafnya Pak Anwari. Bukan maksudnya, jadi kan kita wakafnya melalui uang untuk pembangunan pesantren. Iya. Pesantren udah kebangun sekarang, Prof. Nah, ini bagian yang akan dimanfaatkan untuk masyarakat kan ya. Betul. Nah, itu termasuk mauquf alaih apa belum itu pesantren? Boleh, iya ditetapkan Pak Anwari. Kita ditetapkan ya. Kita tetapkan Pak Anwari, mauquf alaihnya ini nanti adalah para santri. Nah, kita kan dapat dari operasionalnya gitu ya, misalnya dari operasional gedung tadi, maka kita kembalikan kepada para santri gitu. Boleh dia sebagai mauquf alaihnya. Jadi santrinya bukan gedungnya Prof ya, yang mau santrinya. Tapi kita menarik SPP juga boleh juga ya Prof. Kalau saya menyarankan ditarik gitu, jangan. Karena nanti kalau nggak ditarik, dana untuk ustadz yang ngajar di situ dari mana? Persis begitu. Makanya kan tadi saya bilang, saya sarankan bagusnya ditarik Pak. Gitu. Ya, jadi supaya operasional kita juga bisa. Dan yang kedua kan akan menambah lagi nanti aset-aset wakaf yang baru dengan masukan dari situ tadi, gitu Pak. Iya, terima kasih Prof. Udah. Baik, terima kasih ya. Oke, baik ya. Saya lanjut dulu ya. Nanti habis itu baru kita diskusi lagi. Ya, jadi nanti silakan mau pakai brosur lakukan. Ya, kita pakai penerbitan juga silakan ya, pakai buletin, majalah, koran ya, silakan. Ya, kemudian pakai media iklan silakan, jadiin aksesoris ballpoint juga silakan. Itu adalah bagian daripada promosi ya. Jadi nanti ini yang ikut assessment nih besok nih, kita kasih juga nih ya, kita kasih aksesoris dan gift ya, untuk mengingat nih wakaf nih ya. Itu cara kita melakukan sebuah promosi wakaf ya. Nanti di meja tuh penuh wakaf, pulpen wakaf ya kan, gelasnya gelas wakaf ya. Itu kita akan selalu dipancing dengan istilah-istilah wakaf tadi ya. Nah, sekarang saya langsung ke dimensi pelayanan ya, dalam hal terkait dengan masalah terkait dengan masalah perwakafannya di sini. Saya mau katakan di sini ya. Nanti pelayanan dalam hal pembayaran ya, misalnya dalam hal pembayaran ataupun dalam proses ini, maka ya silakan nanti ya, jadi bisa bayar langsung ya, atau transfer via rekening, debit ya, atau via phone banking. Pokoknya sedapat mungkin ya harus dibuka ya kesempatan itu. Ya, jangan ditutup. Wah, ini nggak bisa, ini nggak bisa. Wah, itu artinya kita tidak memberikan tidak menangkap peluang yang ada. Ya, apalagi tadi ini sudah masa atau periode yang namanya digitalisasi. Ya, jadi perbanyaklah kita kerjasama dengan lembaga-lembaga ya yang terkait dengan masalah digital tadi ya. Jadi kita tetap harus mengembangkan ya dari sisi digital ataupun dari sisi teknologinya. Ya, ini bagian-bagian marketing mix yang kita sampaikan ini misalnya kalau untuk proses, ini kita bisa lihat bagaimana proses di kenajiran itu sendiri seperti apa. Ya, jadi artinya saya mau mengatakan, kalau kita mau masuk marketing wakaf, kalau kita pakai pendekatan yang paling sederhana tadi ada 4P ya. Ada apa tadi? P yang pertama adalah produk.
Ya, produknya berarti produk wakaf kita. Ya, jadi kita tadi kembangkan produk wakaf kita. Minimal pengembangan produknya adalah untuk mauquf alaih. Mauquf alaihnya adalah ini adalah untuk nelayan. Mauquf alaihnya ini adalah untuk siswa. Itu kan pengembangan produk kita namakan ya dari sisi mauquf alaihnya. Bisa juga pengembangan produk itu dari sisi jenis wakafnya kita kembangkan. Ya, jenis wakafnya. Oh, wakaf uang, oh variasi. Tadi ada cash wakaf link sukuk. Nanti ada lagi sukuk link wakaf dikeluarkan. Nah, itu dari sisi variasi produknya. Ya. Nah, jadi itu yang pertama produk. Yang kedua apa? Yang kedua price. Nah, kalau bicara price itu tadi berarti kan bicara tentang harga. Apa kaitannya dengan wakaf tadi? Kalau ada cost of capitalnya ya, tentu kita jangan terlalu besar menetapkannya ya. Jadi kasih pilihan tadi saya katakan kalau di berkahwakaf.id dikasih pilihan kita ya. Jadi berapa 2,5%, berapa 5%, berapa 10%, silakan itu impaknya yang kita mau berikan untuk maintenance ya. Jadi jangan ditetapkan misalnya berapa 5% ya, kalau orang yang mau 2,5% nggak ada dia gitu, nanti dia berat ya karena dia maunya wakafnya yang besar kan, nggak mau biayanya juga besar. Nah itu dari sisi price kita juga berarti apa, oh kita harus kerjasama ya. Kalau Nazir sendiri mendevelop susah, kita kerjasama. Jadi misalnya kita sewa lah gitu ya. Nah jadi itu dari sisi price-nya tadi. Kemudian dari sisi apa lagi? Dari sisi yang namanya promotion. Metode promosinya silahkan ya. Jadi perkuat dari produk dan price, promotionnya ya menceritakan itu ya, pendekatan tata cara berwakafnya bagaimana ya. Kita bisa nggak memberikan kemudahan kepada mereka terkait dengan tata cara berwakafnya ya. Kemudian baru masalah place-nya ya, promotion place. Kalau bicara place bicara tentang masalah lokasi ya. Jadi artinya kalau udah bicara lokasi jangan anteng di tempat Najir. Jadi jemput wakif boleh lakukan, buat program jemput wakif gitu ya. Jadi kalau Anda ingin berwakaf sebesar sekian maka kami akan jemput ke tempat Anda, jemput wakif ya. Itu adalah juga bagian dari kalau dia harus ke kantor kita ya susah ya. Makanya kita bombardir dengan tadi kerjasama. Sekarang kan udah modern ya. Masukkan di platform-platform digital yang ada ya. Jadi yang saya mau katakan apa, bawalah wakaf ini ke alam yang modern ya. Jangan wakaf itu nanti hanya selalu kita posisikan di alam klasik tradisional ya. Jadi kita harus membawa dari sisi apa tadi, dari sisi produk kita bawa ke modern ya, dari sisi promosi kita bawa juga ke modern juga ya, maupun dari sisi yang lainnya ya. Ini yang kita mau tekankan ketika kita bicara fundraising ya. Jadi ingat, fundraising adalah bagian terdepan ya. Jangan sampai ya fundraising itu apa, diposisikan orang yang tidak mempunyai kemampuan komunikasi. Gimana dia mau memberikan promosi kalau dia kemampuan komunikasinya tidak dimiliki ya. Jadi kita bisa mengendorse orang ya untuk bicara tentang tentang nazir kita, boleh kita minta ya. Siapa, oh ada tokoh nih kita minta dia ya. Anggaplah dia melakukan dia melakukan wakaf ya. Jadi kayak selalu saya sampaikan bahwa Dwiki Darmawan ya, dia mewakafkan himne ya. Dia mewakafkan himne daripada BWI, dia ciptakan, dia wakafkan ya. Jadi artinya apa, pengembangan produk itu yang perlu kita lakukan tadi ya.
Nah, fundraising kalau produknya variasi akan semakin membuka celah pasar, akan semakin buka peluang ya segmen lain di luar segmen yang sudah kita tetapkan untuk juga bisa masuk di sana. Ya, jadi bentuklah fundraising yang sangat kuat di kenaziran. Ini bagian terdepan. Ya boleh nanti untuk pendistribusian hasil wakafnya, itu katakanlah tidak terlalu ini kita nggak apa-apa. Yang penting di fundraisingnya ya kita kedepankan. Karena di sini kekuatan kita ada di situ. Ya, makanya silahkan kembangkan ya, tempatkan orang sesuai sehingga dia bisa melakukan yang namanya fundraising ya. Jadi saya kira ini menjadi sebuah catatan, kita bawa ke yang lebih modern ya, lebih profesional ya. Kalau tadi saya katakan di bank dia punya account officer yang juga profesional, kenapa kita di Nazir juga tidak bisa? Ya, kita siapkan marketer-marketer di kenaziran kita. Mereka lah yang nanti dalam tanda petik yang akan menawarkan produk yang kita sudah create tadi di lembaga kenaziran. Nah, kurang lebih itu ya, silahkan kita masih ada waktu untuk diskusi. Praktikalnya juga kita bisa diskusi terkait dengan masalah kenaziran. Saya kembalikan kepada Ustadz Sahroni. Makasih. Siap, Prof. Terima kasih. Baik, Bapak sekalian, silakan jika ada yang ingin ditanyakan sambil saya melihat-lihat kolom chat jika ada pertanyaan. Dari Pak Tamrin sudah raise hand, mau bertanya silakan. Sebentar, saya ini dulu. Silakan Pak Tamrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nanya nih Prof, mohon maaf karena saya jujur baru mau terlibat di bidang wakaf. Ya. Selama ini kegiatannya memang cuma di diklat aja, TUK ya, kebanyakan sertifikasi selama ini. Alhamdulillah saya ada memiliki beberapa TUK lah untuk bidang teknik pertambangan. Kemarin sih dengan diskusi dengan teman tuh, karena beliau kena musibah, jadi ada konflik antara yayasan dengan guru, akhirnya yayasan dengan pengelola, akhirnya guru yang jadi korban. Nah dari situ saya berpikir gimana sih kira-kira kalau kita buat sendiri, saya bilang kan. Akhirnya beliau bilang ya wakaf, sebenarnya bisa melalui wakaf gitu kan. Cuman dari yang saya tertarik tadi ini hubungannya dengan TUK ya. Ya maksudnya saya gini, kalau wakaf profesi itu pengelolaannya seperti apa? Semuanya kan saya nih ngajar satu unit, satu skema lah. Satu skema itu kan kayak di saya itu 8 unit kompetensi semuanya. Biasanya kan dia dilansam tuh pembayarannya ya. Kalau saya bilang semuanya zakat profesi wakaf profesi itu berarti dia satu skema itu berarti ya tadi ya bisa dijadikan ya atau gimana? Apanya nih? Kan kita dapat bayarannya kan per skema biasanya kan. Satu skema itu 8 unit kompetensi biasanya kan. Dia per skemanya atau gimana Prof? Pembayaran dari TUK biasanya kan saya ngajar semuanya nih kan. Ngajar satu skema semuanya. Satu skema itu baru dibayar gitu kan. Ya. Semuanya kalau saya wakaf profesi berarti satu skema itu aja saya ini kan ya atau gimana ini? Kalau kita mau wakafkan ya Pak Tamrin ya. Benar. Ya. Ya, jadi kalau di LSP itu kan tadi ya, ini kita kan namanya skema 4 ya. Skema 4 itu ada 6 kita unit kompetensinya. Ya, jadi 6, sekarang baru 2 nih dikasih, yang satu tadi pengantar. Besok kita 2 lagi. Jadi itu namanya satu skema. Ketika Pak Tamrin mengajar untuk skema itu dengan 2 unit kompetensi, saya wakafkan 2 unit kompetensinya, hitungannya berarti unit kompetensi yang memang Pak Tamrin itu ampuh di sana. Saya wakafkan di sana misalnya. Begitu mungkin maksudnya. Ya, maksud saya kan kalau di TUK saya itu
dibayarnya per skema, Pak, bukan per unit kompetensi dia. Ya, Jadi ya, mungkin karena dia kan bisa beda-beda. niatannya hasil dari itu mau dikumpulkan dulu sementara, ditahan, nanti dikelola, baru dibuatkan rumah tahfiz, rencananya kayak gitu. Oh, oke. Sekalian Ya. dari penggalangan dari peserta-peserta asesmen ini nantinya. Ya, ya, tapi harus sudah disebutkan ya, Ya, ini adalah wakaf gitu nanti Pak benar. Rencananya sih gitu. Memang ada, jadi nilainya memang nggak besar sih, memang ngambil dari level 10.000, 20.000 aja. Ya, betul. Nggak mau ini. Jadi bikin fun aja dulu gitu loh. Karena kan saya mengambil ininya, Prof. Kalau kita kan asesor bertanggung jawab kepada asesi. Ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya dengan seluruh asesi yang saya pernah asesmen masih ada komunikasi. Ya. Nah, dari situ saya berpikir kenapa saya nggak manfaatkan itu gitu kan untuk mengajak orang-orang tambang gitu loh. Ya. Gitu. Cuman ya itu masih baru mau belajar nih. Apa-apa, saya kira cukup bagus, niat bagus itu ya. Jadi kita siapkan nanti wadahnya, jangan lupa Pak Tamrin. Insya Allah, makanya nanti pengen konsultasi Prof untuk ini. Makanya kemarin sih niatnya mau uji kompetensi asesmen di Jakarta, cuman kayaknya bertepatan dengan jadwal saya asesmen juga orang. Iya, ada jadwal asesmen juga soalnya. Oke. Cukup Pak Tamrin. Nah, baik, terima kasih Pak Tamrin. Selanjutnya Pak Hairudin. Ya, silakan Pak Hairudin. Suaranya nggak keluar Pak Hairudin. Gimana? Keluar? Ya, sudah. Ya, alhamdulillah. Pak Prof, ini masih terkait dengan mauquf alaih. Di awal pembahasan kita, bahkan yang pertama itu kan tentang mauquf alaih yang jenisnya wakaf ahli atau durri ya. Kalau secara pribadi atau keluarga, barangkali makna ini kan sudah sangat melekat, sudah sangat mudah dipahami. Tapi kalau dikonversi atau diarahkan ke bentuk PT atau organisasi yang memberikan wakaf asetnya untuk ditujukan pada kepentingan kemaslahatan anggota PT atau anggota organisasi itu sendiri, walaupun kelompok orangnya selalu berbeda-beda, berganti-ganti, tetapi yang ditujukan sudah jelas, maksudnya pada kepentingan kemaslahatan anggota dari PT atau organisasi itu sendiri, itu bisa nggak dimasukkan sebagai wakaf ahli atau wakaf duri? Itu satu. Yang kedua, bagaimana itu nanti jelas nadir yang menerima wakaf PT, katakanlah jawabannya misalkan itu termasuk ahli ya atau duri, itu menerima 10%. Apakah laba atau perolehan dari usaha pengolah pemberdayaan ya dana wakaf itu sepenuhnya ditujukan untuk kemaslahatan anggota daripada PT atau duri yang menunjukkan wakafnya itu untuk itu sepenuhnya, katakanlah 90%, atau memang harus bisa juga dibagi untuk nadir dalam bentuk operasional lain yang di luar dari 10% itu. Dana-dana yang memang harus dana yang harus ditahan demi berjalannya operasional dari lembaga organisasi wakaf nadir yang menerima daripada wakaf PT itu. Saya kira itu aja, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Hairudin ya. Yang pertama kita basisnya teori tadi ya Pak Hairudin, artinya boleh nggak PT mewakafkan? Tentu kapasitas PT adalah sebagai wakif ya. Berarti wakif boleh nggak dalam bentuk PT? Tentu kita akan bisa langsung jawab. Berarti boleh ya. Itu clear ya kalau PT-nya mau mewakafkan sesuatu. Kemudian boleh nggak peruntukannya? Kan pertanyaannya di situ. Mauquf alaihnya boleh nggak kepada PT juga? Karena tadi dari sisi jenisnya kita ada wakaf ahli,
diturunkan. Ya, jadi nanti hasil manfaatnya itu diperuntukkan kepada PT sendiri. Nah, itu betul wakaf ahli atau wakaf zuri. Ya, jadi dimungkinkan kita melakukan itu. Jadi artinya kita bayangkan wakaf itu memberikan kemaslahatan bagi ya anggota organisasi di dalam PT tersebut. Nah, saya kira itu clear ya. Jadi diperbolehkan dan itu adalah wakaf ahli karena peruntukannya tadi, karena dia dilihat dari sisi peruntukannya. Yang kedua ya terkait dengan model dari hasil pengembangannya setelah ada dikembangkan wakaf itu, kemudian dia katakanlah menghasilkan sesuatu, tentu karena dia menghasilkan sesuatu tadi, ya sesuatu itu dialokasikannya kemana, kan sama aja begitu, betul ya Pak Hairudin ya. Maka dialokasikannya tadi dia secara umum kita hanya diikat oleh ketetapan bahwasanya ada hak daripada si pengelola atau nazir. Urusan nazir selesai, saya tarik 10% selesai. Ini ada loh dari 90% ini kemana? Ya kan? 90% itu tadi saya katakan nggak ada ikatannya di sana. Cuma memang tentu kita BWI berharap lebih besar untuk porsi mauquf alaihnya. Ya sebutlah Pak Hairudin ngambil 60% nih kita salurkan nih kepada PT tadi. Ya kan, organisasi yang ada di PT karena dia wakaf ahli tadi. Berarti kan masih ada sisa dong, ya 20%. Nah, tadi yang saya katakan datanya di kita para nazir itu memanfaatkan 20% itu untuk pengembangan daripada nazirnya. Ya, jadi untuk pengembangan nazirnya. Berarti apa tadi? Nazir harus meningkatkan profesionalitasnya. Di situ dia punya anggaran gitu. Jadi kalau dari sisi nazirnya nggak bisa kita rubah tuh terkait dengan besaran 10%-nya. Jadi kurang lebih seperti itu Pak Hairudin ya. Jadi dimungkinkan silakan kita yang mana yang diikat kita itu yang nggak boleh kita langgar di sana. Diikat kita dengan 10% silakan. Tapi ketika bicara berapa besaran untuk mauquf alaih ya itu memang kita tidak diikat secara absolutely dengan angka tertentu. Kurang lebih begitu jawabannya. Ya. Baik, terima kasih Prof. Ya, Bapak, saya barangkali Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof yang saya hormati dan juga moderator kita yang cukup ya semangat luar biasa ya. Terkait dengan umpamanya kita dapat hibah, katakanlah lahan. Hibah ini kan bisa kita gunakan untuk pribadi. Cuma kita ingin agar hibah ini produktif dan juga berjangka panjang untuk yang berhibah. Maka kita rubah statusnya menjadi wakaf dalam konteks akta wakaf kan dibenarkan itu ya. Ya. Ini kira-kira bagaimana aturan mainnya seperti itu? Kira-kira dibenarkan? Ya. Udah. Pak Baharudin, udah baik. Pak Baharudin, saya kasih hibah ke Pak Baharudin ya 5 hektar tanah. Oke, berarti kepemilikan saya sudah lepas ya. Sekarang milik siapa tanah itu? Milik Pak Baharudin. Iya. Sampai situ ya? Iya. Terus Pak Baharudin mau lakukan apapun terhadap aset itu udah kewenangan kita. Iya. Clear? Kemudian Pak Baharudin mau mewakafkan aset itu, ya, ke Pak Ustadz Sahroni. Pak Ustadz Sahroni saya wakafkan nih, saya dapat hibah tapi saya wakafkan. Berarti Pak Baharudin udah menyerahkan pengelolaan hibahnya tadi yang sudah berubah jadi wakaf. Jadi sekarang yang akan mengelolanya adalah Pak Sahroni selaku nazir yang ditunjuk. Boleh kita dapatkan itu kemudian kita wakafkan karena itu sudah menjadi milik kita sudah diberi oleh orang lain ya dari hibah itu. Begitu mungkin. Yang satu lagi ketika hibah ini kita akte wakafkan kemudian kita kelola melalui yayasan. Ya, yayasannya manfaatnya bisa kita monitor terus. Katakanlah yayasan A umpamanya yang mengelola. Ya. Tentu kalau hibah tadi kita jadikan wakaf serahkannya ya kita sebutlah nazir.
Ya, nazir ya. Nazirnya boleh dalam bentuk yayasan, berarti kan nazir badan hukum. Nah, itu sangat kita rekomendasi ya. Kan tadi saya katakan kalau untuk yang semacam itu kita rekomendasi wakaf itu kepada nazir yang berbadan hukum ataupun nazir yang organisasi. Nah, supaya lebih mudah kita juga melakukan melihat perkembangan ya daripada aset wakaf yang kita berikan tadi. Begitu Pak Baharudin. Ya, alhamdulillah, jazakallah Prof. Semoga sehat terus Prof, bimbing kami. Amin. Ya. Baik, mohon maaf Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan pertanyaan dari kolom chat dulu ya. Yang pertama ini Prof, pertanyaan wakaf uang dalam waktu panjang akan berkurang nilainya. Uang 1 juta pada 10 tahun lalu jelas berbeda nilai dibanding uang 1 juta saat ini. Nah, bagaimana cara mempertahankan nilai uang ini jika dalam konteks wakaf uang? Ya, ini kita harus kupas dari sisi ekonomi Islam. Ekonomi Islam nggak mengenal yang namanya time value of money. Itu value of money itu berlaku di ekonomi konvensional. Yang ada economic value ya, jadi economic value-nya. Jadi kalau kita diserahkan wakaf uang sebesar 10 juta saat ini, maka tentu nilainya tetap akan besarnya 10 juta. Ya, nilai 10 juta yang kedepannya udah berkurang dari sisi tadi time-nya ya. Jadi kita nggak menggunakan time value of money dalam ekonomi Islam itu sendiri. Jadi tetap kita masih bisa mempertahankan ya 10 juta wakaf tadi ya dalam bentuk uangnya ya. Jadi udah 10 tahun lagi kan nilai apanya? Nilai realnya itu kita berarti. Nilai real 10 juta saat ini dengan 10 juta yang akan 10 tahun yang akan datang pasti beda. Tetapi yang kita jaga nilai nominalnya. Ya, kita diamanahkan nilai nominal wakafnya 10 juta, kita pertahankan nilai nominal 10 jutanya tadi. Nah, tentu kalau wujudnya dalam bentuk barang, nah itu baru terjadi tuh ya, namanya ada penilaian secara market value. Sekarang berapa pasarnya? Dulu saya wakafkan tanah ini harganya sekian, sekarang udah berapa nilainya? Ada perubahan tuh karena dari sisi konsep market value-nya tadi. Kalau wakaf uang nggak ada masalah dia di sana. Kurang lebih begitu Ustadz Saroni. Baik, satu lagi Prof. Apa modernisasi yang telah dilakukan di bidang wakaf, misalnya dalam soal penyediaan nazir yang profesional? Berapa kader yang dibutuhkan? Masih terdapat puluhan ribu pesantren misalnya yang belum mengelola wakafnya secara modern. Jika bentuk pelatihan nazirnya dilaksanakan hanya seperti sekarang ini, berapa lama pelatihan dan sertifikasi harus dilaksanakan? Ya, betul sekali. Makanya ini pekerjaan yang sangat berat. Ya, saya sadar itu nggak akan mampu, maka kita buatlah tadi dengan pendekatan apa? Muawana. Ya, kita berkolaborasi. Pak Saroni punya wakaf mulia nih, yuk kita coba ini, ayo gitu ya. Jadi nanti masuk lagi ke kampus-kampus yang punya kampus mau juga, ayo gitu. Karena kuncinya itu wakaf itu saya harus katakan kuncinya di nazirnya. Ya, jadi kalau nazir nggak punya kemampuan ya skill ataupun katakanlah knowledge dia nggak punya untuk mengelola aset wakaf, yang kasihan nanti wakifnya orang yang sudah berwakaf kemanfaatannya nggak begitu banyak dia dapatkan. Makanya titik tekan kita di sini. Salah satu medianya kita adalah sertifikasi. Berapa banyak yang bisa kita lakukan? Ya, sekarang konsepnya jangan tanya berapa banyak. Kita harus terus melakukan. Ada yang mau kerjasama kita lakukan. Jadi kalau kita itu nanti narik napasnya panjang gitu, masih banyak nih jalan. Jangan, kita tetap berjalan sambil berpikir. Ya, kita sambil berjalan berpikir, ini tetap jalan. Saya masih sambil begini nih, terus berpikir nih. Ini gimana lagi? Ini harus begini nanti, ini harus begini nanti. Tuh, kita kembangkan. Makanya saya katakan, tadi saya bilang 120 orang yang ikut ini misalnya mendengar ini, bayangkan kalau masing-masing kasih juga kepada yang lain. Bertambah nggak bertambah terus, itu yang tadi saya katakan getuk tular.
Ya, Rasulullah ada di mana lokasinya? Dakwahnya sampai nggak ke Indonesia tuh ilmunya? Sampai, ya pendekatan itu pula yang kita jangan kita bayangkan, wah ini kapan selesainya? Dakwah itu nggak ada selesai kecuali memang tadi ya kita dipanggil Allah nggak tahu. Ya kan? Nah, kan tadi saya bilang Pak Nanang duluan, mungkin yang dipanggil Allah saya belakangan ya kan? Atau saya belakangan Pak Nanang duluan ya kan? Nah, itu jawabannya kurang lebih. Baik, sudah 16.30, Prof. Oke, habis ya? Ya, waktu kita sudah habis. Aduh, nggak terasa mengelur ya. Closing statement dari Prof juga terkait arahan ini penugasan. Baik, yang pertama teman-teman, ini memang di awal dikatakan ini pelatihannya beda dengan pelatihan biasa. Ya, nanti di halaman belakang itu ada soal-soal dibuatkan ya. Jadi soal-soal itu nanti ini tentunya untuk dikerjakan. Ya, jadi nanti dikerjakan soal ini, dan kalau ini disimak ya dan dipelajari nanti, ini jangan kasih tahu yang lain ya, soalnya dari situ nanti diambil ya. Makanya dia pelatihannya berbasis kompetensi. Jadi soal dikirim nanti boleh ke saya langsung, ke WA saya langsung ya lihat nanti hasil tugasnya, baru saya kasih ke panitia, oh ini lolos untuk materi ini. Ya, itu untuk tugasnya ya. Jadi ditunggu malam ini ya sampai pukul 24 ya. Jadi ditunggu sampai pukul 24. Wah, saya harus begadang ya, sekalian lah kita ya kan mengisi Ramadan dengan belajar wakaf ya kan. Tuh. Jadi itu untuk yang terkait itu. Besok nanti ada lagi ya Ustadz Bobby dari Forum Wakaf Produktif, nanti ada lagi Ustadz Henry, sama ada tugas lagi, begadang lagi. Ini masih enak nih online. Kalau nggak online ya udah 2 hari itu, besoknya langsung diujikan tuh. Besoknya ya tuh Pak Saron, Ustadz Saroni begitu dulu. Besoknya langsung diujikan. Mabok semuanya tuh kan. Pada mabok. Sekarang ada jeda untuk dipelajari kembali. Ya, itu yang untuk tugas. Yang kedua, saya mau katakan teman-teman, ini pekerjaan yang tidak ada akhirnya. Ini adalah dakwah kita. Ya, jangan sampai kita berdakwah kita belum melakukan. Ini pesan saya. Yang belum pernah berwakaf segera berwakaf, belum terlambat. Baru kalau kita udah melakukan, kita ajak orang untuk berwakaf. Ya, ingat tadi yang saya katakan, ini yang menyelamatkan kita kelak. Ya, besok bahkan kalau anak-anaknya besok mau nikah, ya, udah di depan penghulu mau ijab kabul, sebelum itu berwakaf minta. Ya, keabadian cintanya itu diukir lewat wakaf. Ya, ingat, dia akan ingat selalu saya nikah dan mengeluarkan wakaf. Tuh. Ya, diikat dia dengan keabadian karena wakaf ini abadi. Yang ketiga tadi saya katakan apa? Wakaf itu, mohon maaf ya, kita membeli akhirat kita dengan harga dunia. Akhirat itu mahal banget buat kita. Ini ada harga dunia kita dikasih oleh Allah. Ya, ada kesempatan Rasulullah kasih kita dengan harga dunia kita. Masa enggak kita mau ambil kesempatan itu? Ya, maka ambil kesempatan itu. Berdakwah kita tentang wakaf. Berarti ilmu yang bermanfaat kita berikan, apalagi ilmunya tentang wakaf. Ya, yang hadir pada saat ini adalah orang-orang yang beruntung. Ya, terus pertanyaannya mau Ya, rupanya ada gangguan sinyal di Prof. Huda. Kita tunggu sebentar. Baik, Bapak Ibu, sudah jelas ya
tadi arahan tugasnya diketik di Microsoft Word. Soalnya ada di bagian akhir modul 2 dan modul 3. Nanti bisa dikirim langsung ke nomor WhatsApp Prof. Huda, atau bisa juga via email yang sudah saya share di grup WhatsApp, ya. Kemudian, ini masih ada Prof. Huda nih. Kemudian besok kita akan mulai di hari kedua, yaitu pada pukul 9 ya Bapak Ibu sekalian. Pukul 9 kita akan mulai dan selesai pukul 16.30. Itu hari kedua. Kemudian hari ketiga di hari Jumat itu akan ada pengarahan untuk pendaftaran ujian kompetensi, kita mulai pukul 9.30. Kemudian jangan lupa disiapkan tadi persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan ya untuk pendaftaran sertifikasi nazirnya. Ya, KTP, ijazah terakhir, dan pas foto dengan latar belakang berwarna merah. Gitu. Sepertinya masih belum masuk, Prof. Huda. Kita tunggu sampai 4 menit ke depan. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi mohon maaf, pertanyaan-pertanyaan di kolom chat yang belum sempat terjawab, insya Allah kami akan bantu menjawab lewat grup WhatsApp ya. Nanti akan ada tim dari Wakaf Mulia Institute yang akan memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Kemudian untuk menambah wawasan, Bapak Ibu sekalian bisa mengunjungi channel YouTube Wakaf Mulia Institute. Di sana sudah tersedia video-video baik bentuk seminar, podcast dan sebagainya yang membahas berbagai hal terkait dengan masalah wakaf ini. Ya, kemudian baik, itu aja mungkin pengumuman terakhir dari saya. Saya kembalikan ke Bu Isna selaku pembawa acara untuk menutup pertemuan kita pada hari ini. Bu Isna, dipersilakan. Langsung saja, Ustaz. Baik, kalau gitu kita Bapak Ibu sekalian, kita sudahi pertemuan kita pada hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah, istighfar, dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika dalam penyelenggaraan hari pertama ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bergerak dengan kekuatan bersama di ranah kebinekaan bangsa, sukseskan pembangunan nasional bagi Indonesia sejahtera. Berwakaf untuk keberkahan bersama, keabadian dan ridho Allah. Baktikan jiwa, raga dan harta untuk Indonesia adil dan makmur. Tiada hari tanpa wakaf demi membangun peradaban.